Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Before we start our meeting, let we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga nggak nge-lag ya. Nanti kalau nge-lag atau apapun itu bentuknya, tolong beritahu Miss Yus ya. Ya, apakah sudah tampak di layar? Sudah tampak belum di layar? Sudah ya. Baik, tips yang pertama. Masih ingatkah kalian bahwa Miss Yus pernah bilang, berapa menit kalian waktu untuk membaca teks? Durasi waktunya berapa menit? Durasi waktu berapa menit? Membaca teks perlu waktu berapa menit? Halo? Perlu waktu berapa menit? Ingat nggak? Membaca teks perlu berapa menit? Aku lupa. Aku lupa. Ayo nih berapa menit nih? Tebak aja Raja. Dia? 1 menit lebih. 1 menit lebih ya. Minimal ya maksimal 2 menit ya. 2 menit. Kemudian untuk menjawab soal. Persoalan kamu perlu berapa menit? Soalnya ada berapa sih? 40 ya. Oh, ada yang di chat. 2 menit, betul Fania. Bersuara aja loh biar cepet. Terus soalnya ada 40, per soalnya berapa menit? 1,7 menit saja untuk menjawab soal. Nah, seperti yang sudah disampaikan sama guru-guru sebelumnya, mata pelajarannya juga sama. Sekarang itu kalian juga mainnya harus di durasi ya. Ketika 1,7 menit kamu nggak bisa menjawab soal, sudah cari soal lain yang lebih mudah. Ada juga teman kamu yang mungkin mengerjakannya dari belakang, ada yang dari tengah, silahkan. Pastikan bahwa teksnya itu kamu paham dan soalnya itu mudah menurut kamu. Gitu. Jadi gunakan waktu seefisien mungkin ya. Nah, baik, langsung aja. Kemudian teks itu ada 2 ya. Ini Miss Yus dapat pencerahan dari draft spesifik ASPD. Semoga beberapa kalian masih ada yang ingat. Ada TI sama ini masih TI lagi sama TF. Nah, ada istilah TI sama TF. Ini ada hubungannya dengan teks. Oke. Apa itu TI sama TF? TI sama TF. Masa lupa sih? Aduh, bukan TF transfer ya. TI sama TF? Apa nih? Jeng, jeng, jeng. Guys, ini hanya pengantar aja kok. Give me just 5 minutes to do this. Karena lebih banyak ya. Oke, clue-nya dua-duanya adalah teks. T-nya adalah teks. Ya, pakai X aja deh. Nah, biasa aja. I-nya berarti apa? Misu sudah ajarin nih binaan 3, binaan berapa ya? 4 ya. 4 udah belum ya? 13. Kami spesialisnya yang bawah-bawah. Apa dia? Informasi. Oh, betul ya. Teks informasi sama teks apa? Fiksi, betul. Nah, dua-duanya ini berhubungan dengan isinya alias kontennya ya. Kalau teks informasi berarti isinya tentang hal-hal yang bersifat apa? Bersifat nyata ya, nyata, informatif, isinya memberitahu. Kemudian kalau fiksi berarti isinya tentang hal-hal yang bersifat apa? Fiksi. Tidak nyata. Tidak nyata alias
Rita? Cerita fantasi itu loh, kemarin ada yang bilang kayak mirip sama cerita fantasi ya, Miss, bilang gitu. Apa cerita fantasi? Cerita fantasi. Ceritanya hanya Buatan. buatan, betul Syah. Betul, hanya buatan semata. Nah, kemudian ini Miss Yus ambilkan yang beberapa teks yang menurut Miss Yus itu perlulah pendalaman pembahasan yang lebih lanjut dari kalian ya. Oke, yang kemarin dapat teks yang ini siapa? Yang Miss Yus mintain tolong untuk menerjemahkan ini siapa? Atau Miss Yus panggil aja? Naurel. Naurel ada? Naurel. Naurel? Iya, Miss. Ya, oke. Engagement apa Naurel? Pertunangan. Pertunangan. Grateful? Bersyukur. Bersyukur. Discover? Menemukan atau ditemukan. Menemukan atau ditemukan. Tergantung nanti konteksnya. Betul, karena dia ide. Nis. Keponakan perempuan. Nah, kalau nis, diingat ya, nis, manis gitu kan, berarti hubungannya sama si cantik ya, berarti keponakan tapi perempuan ya. Perempuan kan identik sama manis, cantik gitu. Kalau nephew berarti Keponakan laki-laki. keponakan laki-laki. Laki-laki. Oke, good. Beyond apa? Beyond? Beyond? Beyond. Apa? Naurel? Kayak Beyond? Apa? Duh. di luar titik. Ya, Di luar melampau. titik. Di luar bayangan ya. Sebentar. Ganti charger. Di luar bayangan. Di luar. Kok di luar? Di atas ya. Di atas rata-rata atau di atas permukaan. Oke. Di luar juga boleh. Nanti lihat konteksnya. Frank. Frank. Miss, Ya. melampaui boleh nggak? Oh iya, melampaui. Boleh. Melampaui. Di luar bayangan kamu, melampaui. Jujur ya, Frank. Berarti persamaannya apa? Frank. Frank persamaannya? Jujur apa? Sinonimnya dari Frank. Jujurlah padaku. Aduh. Ya nanti. Sibling. Sibling apa, Naurel? Saudara. Saudara apa? Kandung. Kandung. Oke. Kamu pakai 2 device ya? Enggak, ini Amel di sebelah aku, jadi kayak Oh ya gitu ya. Jadi kalian dalam satu ruangan. Jadi kayak dengung ya. Lagi pengen deketan ya kayaknya. Oke, Anes apa? jujur juga. Jujur juga. Nah, itu persamaannya. Persamaan dari si siapa? Frank sama Anes ya. Nah, sama-sama jujur. Delight. Sensasi delight Pizza Hut. Aduh, sebut merek. Delight apa? Kamu sering makan tapi nggak tahu artinya sensasi delight. Apa? Senang. Senang. Berarti apa persamaannya senang? Bahasa Inggris. Sinonimnya? Sinonim? Happy. Happy. Sinonimnya lagi, Rasya? Apa, Naurel? Ada happy, ada delight, ada depannya B. Miss kalian, Miss mau tanyain tentang kosakatanya. Apa? Blissful. Blissful, betul. Satu lagi, depannya P. I'm so pleased. Nah, oke, yang belum ditulis silakan ditulis di mana? Di soal kalian masing-masing ya.
Sudah disiapkan loh ya di dekat kalian. Nah, udah kan? Anda sudah dapat vocabulary-nya, sekarang tinggal mendengarkan Naurel untuk membacakan teksnya. Yuk, Naurel. Naurel. Silahkan Naurel. Yang mana, Miss? Yang ini. Wait. Yang teksnya. Kan sudah vocabulary-nya. Sekarang kamu baca teksnya. Yang happy engagement itu. Yes, betul. That's your choice. Yuk. Silahkan dibaca. Happy engagement. Ini Indonesia langsung aja. Oh, ada tuh mikir ya, mikir karena dikira bahasa Inggrisnya. Udah langsung bahasa Indonesianya aja. Yuk. Selamat bertunangan. Siapa yang bertunangan? Adeline sama Peter. Peter, okay, good. Adeline and Peter, Peter Parker, no. And then what did? Apa lagi lanjutannya? Aku sangat bersyukur bahwa cinta sejati telah ditemukan oleh Adeline cantikku. Adeline-ku yang cantik. Oke, terus? Ya nggak apa-apa kan? Terus lanjutnya? Bilang apa lagi? I wish you both. Aku berharap pernikahan yang bahagia untuk kalian dan aku berharap yang terbaik dalam hidup untuk kalian. Aku berharap pernikahan yang bahagia untuk kalian dan aku berharap yang terbaik untuk kalian. Oke, nomor 1. Kok ada ini Miss hubungan pengirim penerima? Ayo rewind, ini apa namanya? Namanya apa ini? Khusus warna-warni. Yang merah ini namanya apa? Hijau aja deh. Gak kedengeran. Apa namanya? Hubungan pengirim penerima. Makna ungkapan frasa. Itu namanya. Itu apa namanya? Apa dia? Indikator soal. Indikator soalnya, benar. Nah, ini variasi soalnya. Ada pastinya clue-nya adalah ada relationship. Nah, kalau sekarang balik. Kalau di jawaban adalah D. Kok bisa D? Hubungan pengirim penerimanya adalah niece and uncle. Kok bisa D? Benar nggak D? Ya. Benar. Ada di mana, Naurel? Itu ada tulisan your uncle. Your uncle, betul. And then, kok niece? Kenapa nggak cousin? Kenapa nggak cousin? Kenapa nggak daughter? Ya nggak. Ya berarti antara C sama D ya. Kenapa nggak C? Kok bisa? Soalnya Adeline apa Adeline? Adeline? Manggil si penulis ini adalah apa? Apa? My pretty Adeline. Iya. Ya udah, pamanmu ya, karena dia adalah paman ya. Kok si Adeline manggilnya paman? Ya berarti dia adalah keponakannya ya kan? Kalau kamu manggil paman, kamu berarti kamu keponakannya, nggak mungkin sepupunya ya kan? Oke ya, lanjut ya. Nomor 1 oke D. Nomor 2 itu jawabannya adalah A. Apakah benar A? Benar. Kok bisa? Beyond grateful itu apa tadi? Kata si siapa? Kata Naurel tadi beyond grateful apa? Karena makna ya kamu harus tahu makna dalam bahasa Indonesianya. Baru kamu sesuaikan konteksnya. Apa, Faiha? Melampaui. Melampaui. Grateful apa?
Grateful itu bersyukur. Melampaui rasa syukurmu. Nah, melampaui rasa syukur. Nah, kalau melampaui rasa syukur berarti dia sangat benar ya, thankful ya. Itu persamaannya ya, thankful, bersyukur, berterima kasih ya. Oke, ini nggak perlu deh pakai titik. Oke. Oke, nomor 2D. Sekarang yang selanjutnya. Nomor 3 dan 5 adalah siapa nih? Siapa nih? Latifah, yuk. Latifah. Halo, Latifah. Iya. Oke, silakan. Adorable apa? Menggemaskan. Menggemaskan. Oke. Terus cheek. Pipi. Pipi. Kemudian petting. Mengelus itu apa bahasanya? Mengelus ya bisa. Mengelus ya, mengelus. Mengelus. Chew. Chewing. Ngunyah. Mengunyah. Terus feed. Ngasih makan. Ngasih makan. Memberi makan ya. Terus take care of. Menjaga. Menjaga. Boleh. Menjaga, oke. Terus dig. Menggali. Menggali, oke. Spare time. Waktu luang. Oke, waktu luang. And then instinct. Naluri. Naluri. Oh ya, naluri. Attention. Perhatian. Perhatian. Oke, silakan yang belum ditulis, silakan ditulis. Nanti ketika ada waktu lagi atau habis subuhan, kamu baca-baca lagi ya. Vocabulary-nya, teksnya, begitu saja. Ya. Take care of tuh bisa merawat kan? Bisa. Menjaga atau merawat. Boleh. Yes. Sama. Oke, ada lagi yang mau meyakinkan lagi jawabannya? Nah, oke ya. Sekarang silakan dibaca Latifah in Indonesia langsung saja. Silahkan. Aku punya hewan peliharaan. Judul? Oh, rabbit apa? Kelinci. Kelinci siapa? Ku ya, kelinciku. Lanjut. Terus? Aku punya hewan peliharaan. Ini adalah kelinci gemuk yang suka itu apa? Diasuh, dirawat. Yang mana yang suka? Iya itu. Ini. Yang ini. Yang suka it's a fat cuddly rabbit. Ayo, ada yang tahu cuddly rabbit? Cuddly. Suka di? Nggak bisa ya? Nggak. Yes, suka dipeluk. Ya. Terus? Benar. Lanjut. Kelinciku betina. Ya, betina, betul. Aku namanya Nina karena dia menggemaskan dengan pipi tembemnya. Iya, terus lanjut. Dia punya sepasang telinga putih yang panjang. Terus? Dia punya mata merah yang jernih. And then? Dia punya bulu yang putih di seluruh tubuhnya dengan sedikit bintik hitam atau coklat. Terus? Bulunya sangat lembut. Itu sebabnya aku suka mengelus. Mengelusnya. Benar. Lanjut. Siapa nama? Nina suka makan sebagian besar sayuran, rumput, buah. Buah, titik. Lanjut.
dia bisa makan banyak sayuran dan daun dalam sehari. Aku biasanya ngasih makan dengan memegang makanannya dan menghadapkan ke mulutnya. Terus? Dia terlihat Sangat? itu apa? Dia terlihat lovely apa lovely? Lovely? So lovely, cute, sweet. Oh. Apa? Sweet? Sweet? Manis. Iya, dia terlihat sangat manis. Apa? Waktu ngunyah makanan. Betul. Terus? Nina adalah kelinci yang ceria. Ceria, betul. Ceria. Kok bisa disebut ceria karena? Dia suka lompat ke sana sama ke sini. Ke sini. Terus dia bisa lompat tinggi dan cepat. Terus dia? Aku sering main sama dia di waktu luangku. Betul. Dan menangkapnya di halaman belakang. Terus? Sometimes. Terkadang, betul. Terkadang. Kalau aku membiarkan lari bebas di halaman belakang. Dia suka menggali tanah. Betul. Terus? Aku berpikir itu adalah nalurinya untuk melakukan itu. Terus? Selain itu dilakukan untuk mendapatkan perhatianku juga. Terus? Aku cinta Nina dan akan menjaganya dengan baik. Iya. Nek sini cinta mungkin sayang ya. Aku sayang Nina gitu. Nah, kalau kamu sudah seperti ini, kan gampang toh, enak kan? Nah, udah tahu vocabulary-nya, tinggal kamu baca teksnya udah selesai. Bisa. Minimal judul deh, guys. Nah, sekarang ini indikator selanjutnya adalah tujuan penulisan. Oh. Jangan merah deh. Hijau lagi aja. Tujuan berarti variasi soalnya bisa tentang intention. Dan ini jawabannya adalah A. Nah, kok bisa A? Bener nggak? To explain itu apa? Jelasin. Bener nggak untuk menjelaskan? Menjelaskan apa? Menjelaskan apa? Hewan peliharaan. Hewan peliharaan siapa? Penulis. Diingat baik-baik, ini bukan hewan peliharaan kamu, mestinya hewan peliharaan si penulis ya. Bukan kamu yang bikin. Jadi jangan sakit hati ya. Si penulis ya. Oke, udah ketemu jawabannya. Misus nggak mau terlalu ke jawaban, tapi harus ke teksnya. Selanjutnya, rincian deskripsi ya. Rincian deskripsi itu biasanya yang ditanyain adalah salah satu bagian dari teks yang dideskripsikan atau digambarkan. Nah, pertanyaannya seperti ini. Based on the text, we know that. Nah, berdasarkan teks, kita tahu bahwa jawabannya adalah apa kamu? Latifah. C. Apakah benar Nina likes outdoor activities? Apa itu Nina likes outdoor activities? Outdoor activities? Kegiatan di luar. Kegiatan di luar, betul Pak ya. Mana bukti di teks bahwa dia tuh suka kegiatan di luar? Mana? Nina is a playful rabbit. What is it? Playful rabbit. Warnanya apa sih itu? Biru ya, kita sesuaiin biar kamu gak bingung. Terus apa lagi?
And then I often play with her. nah, ini running, catching in my backyard. Kata kuncinya adalah backyard di sini ya. Backyard. Backyard itu mana tadi kata Latifah? Backyard. Kata kuncinya ada di backyard. Backyard apa? Halaman belakang. Halaman belakang, betul ya, Rasya. Halaman belakang berarti di luar rumah dong ya. Nah, berarti dia suka outdoor activities. Ketika di outdoor udah langsung ke sana, ke sini, lompat sana, lompat sini ya. Kayak kelinci aja ya. Iya, dia memang kelinci sih. Oke, lanjut. Rincian argumentasi. Nah, kalau ada indikator soal seperti ini, berarti, wait, Misus ganti aja. Yang belum warna kuning. Kalau rincian argumentasi itu berarti soalnya tentang alasan-alasan. Nah, alasan itu nanti bisa kata kuncinya adalah ini because atau apa? Persamaan dari because apa? Ayo, persamaan dari because. Because persamaannya because. Because. Persamaan because. Persamaan because apa? Aduh, lupa. Apa? Due to. Yes, due to. Jangan lupa ya. Due to itu persamaan dari because. Because of you. Due to. Nah, sekarang, kalau ada seperti ini, jenis soalnya apa? Pilihan ganda kompleks. Apa? Yang mana? Jawabannya. Ada yang sudah mengerjakan? Jawabannya apa? Nomor 5? Nomor 5 jawabannya apa? Yang C. Yang C. Coba. Kalau dikunci juga C. Benar nggak jawabannya? C. 2. It's her nature. Nina likes to dig the ground. Oh. Dig apa dig? Dig? Menggali ya. Tadi mana ada kata-kata dig yang mana? Digging. Oh, she likes digging the ground. Ini ya. Nah, di situ. Kenapa kok dia suka menggali tadi tanah? Nah, menurut si Sopo, penulisnya karena apa? Naluri. Naluri tadi ya, insting 1, berarti nature. Naluri itu bisa persamaan dari nature ya. Atau tadi ya, instingnya. Terus yang ketiga, she wants to get her the writer's intention. Intention apa? Perhatian. Perhatian. Nah, ini ya ada kata-kata besides, it's done to get my attention too. Nah, gitu ya. Ya benar kan, intention. She wants to get intention. Nah, to get my attention apa attention? Tadi apa sih attention? Ada nggak sih? Oh ada ya. Apa attention? Perhatian. Perhatian. Betul Rasya. Bismillah ya Rasya. Oke, dah lanjut sekarang yang TI, masih TI ya. Teks informasi tapi tentang recount. Ini yang menerjemahkan adalah Raja. Mana Raja? Halo, Miss. Halo Raja, ini agak gini, ya. Ini agak ke dokter-dokteran, agak sifatnya medis gitu. Jadi jangan sampai salah ya. Oke, nanti bisa bantu kok. Oke, Rada susah sih emang. Ya agak susah ya, karena ada unsur-unsur medis di situ ya. Soalnya bertemanya, oh ini kurang ya, 250 kata. Ini soalnya unsurnya adalah kemanusiaan. Jadi biasanya hubungannya ya sama medis, ada kesehatan di situ ya. Misus ambilnya yang ini. Oke, confuse apa? Oh, katanya dulu ya. Yes. Bingung. Bingung. Oke, and then reassure. Meyakinkan. Meyakinkan. Persamaannya reassure apa berarti? Make Make to believe. Make someone believe. Make sure aja. Make sure aja bisa.
Kalau enggak, ensure. Satu lagi ya, ensure juga bisa. Oke, lanjut resuscitating. Menyadarkan. Menyadarkan. Karena, oke, ini pertolongan. Ini yang panjang ya. Ini karena ada hubungannya dengan medis ternyata. Pertolongan pertama, ini sering digunakan untuk kata-kata medis. Pertolongan pertama untuk menyadarkan siapa? Seseorang karena apa? Karena apa, Raja? Oh, Kenapa kok dia gimana? disadarkan? Pingsan. Pingsan. Pingsan itu berarti dia kurang apa? Kehilangan sadar. Ya, kehilangan kesadaran. Kurang apa berarti? Ayo, pelajaran biologi. Kalau orang pingsan, berarti dia kurang Kekurangan apa? darah. Kekurangan darah. Enggak kurang darah dia. Enggak. Oh, bisa sih kekurangan darah. Kekurangan cairan juga bisa, tapi ini lebih karena dia ini ada yang ngechat ya. Ini Yesus kayak oh, Langsung natrium. sama Aduh ya pakarnya, ampun. Miss. Aduh, malah bilang Prabowo OTW 6 periode natrium coba. Kurang garam dia, kurang micin berarti. Bukan. Kurang apa yo? Kurang 1 strip. Kurang apa? Kurang kasih sayang. Jangan kamu curhat ya, Raja ya. Kurang apa? Itu kalau di background-nya Faiha ya, kalau ada kebakaran itu otomatis orang yang di dalamnya kurang apa itu? Oksigen. Oksigen. Oh iya. Apakah aku kekurangan oksigen? Ya benar. Untung Faiha memasang background yang belakangnya ini ya. Api ya, jadi Mrs. ada bahan. Oke, sekarang damage apa? Oke. Kerusakan. Kerusakan. Merusak bisa nggak? Damaging. Damage bisa sih. Kalau ini damage sebagai verb alias kata kerja, berarti merusak ya. Oke, lanjut. Prolong. Berkepanjangan. Berkepanjangan atau Memanjangkan. memanjangkan. Nah, memperpanjang atau Memperpanjang. apa-apa. Itu hair apa itu kalau memanjangkan itu? Ada yang tahu? Ada yang pernah pakai? Yang dipakai Atta Arel? Memanjangkan apa itu? Sulam. Extend ya. Extend itu juga memanjangkan. Itu persamaannya. Extend. Nah, bisa buat kamu bahan tambahan ya untuk kosakata. Savior apa, Raj? Oh. Savior. Berat. Apa? Berat, ya. Yes. Saking beratnya berarti udah apa? Udah luka di mana-mana, udah nggak. Aduh, harus segera dibawa ke sana. Oke, apa itu namanya? Savior. Udah benar-benar lukanya itu benar-benar apa? Parah ya. Savior tuh parah ya. Oh, luka Oke, berat. ya berat, saking beratnya parah ya. Terus lanjut, assume. Diasumsikan atau mengasumsikan. Mengasumsikan alias ya, oke, mengasumsikan. Conclude apa conclude? Termasuk. Termasuk. No. Conclude. Menyimpulkan. Menyimpulkan, betul dia. Yes, menyimpulkan. Nah, ini bahasa medis nih. Transposition of the great vessel. Nggak ketemu. Memang, bisnis aja perlu membuka Google and search there. Apa? Transposisi, betul ya. Misus kasih tahu aja. Kelainan jantung bawaan. Ya. Ini salah satu istilah medis ya. Transposition of the great vessel. Takut salah Misus. Jadi karena takut salah jadi Misus cari sumber-sumbernya ya enggak ngajarin salah Misus kena dosa. Oke, surgery apa Raja? Operasi. Di operasi ya. Operasi leg.
Kekurangan. Kekurangan. Oke, good. Sekarang dibaca aja. Indonesia saja. Seorang. Oh, salah maaf ya. Ya, ada pengalaman pribadi. Enggak apa-apa. Namanya juga pelatihan. Saya melihat seorang wanita tanpa Hmm. kebingungan. Betul. Saya menghampirinya untuk melihat apakah saya bisa membantunya. Ketika saya melihat ke bawah kursi di sebelahnya, saya benar-benar mengira bahwa bayinya sudah mati. Oke, berarti yang sakit Warna- siapa? Bayinya. Bayinya. Oke, lanjut. Warnanya biru kehitaman. Saya harus berpikir dengan cepat dan memutuskan untuk mengecek jantungnya. Oke. Saya menuntun Budayer juga mencoba meyakinkannya. Mm-mm. Dr. Randy Caldwell dan tim Kardes tiba di tempat dan langsung menyadarkan bayinya. Waduh, kasih. Atau ada di sana dan menyadarkan bayinya. Mm-mm. pH-nya sekitar 6,7 dan tekanan oksigen darahnya sangat rendah. Waduh, ini Bayi ini kemungkinan sempat mati beberapa menit. Oh, no. Sempat minutes from death. Was probably minutes from death. Minutes from death apakah sempat mati? Kurang tahu. Apa? Apa Nash? Sekarat. Yang anak bahasa gimana? Oh. Sekarat ya. Sekarat. Oke. Yuk lanjut. Malu. Enggak apa-apa. Kita belajar, yuk. Meskipun penanganannya normal, melihat kondisi anak tersebut, perawat berkata, "Aku akan mengambil atau menangani anak itu." Oke. Anak. Bayi itu. Oke, terus. Tim kardiologi dengan cepat menemukan bahwa bayi mengalami transposisi pembuluh darah besar. Apa itu tadi? Kelainan jantung. Yes, dia ada kelainan jantung bawaan. And then? Aku berasumsi bayi tersebut akan mengalami kerusakan otak yang berkepanjangan. Aduh, terus? Kekurangan banyak oksigen. Yes, oke. Saya kehilangan kontak dengan keluarganya setelah bayi tersebut pulih dari operasi jantungnya dan dipulangkan. Tapi saya tidak akan pernah melupakan mereka. Oke, and then? Sekitar 4 tahun yang lalu, saya menemukan sebuah amplop kecil di kantor saya dengan catatan di dalamnya. Dr. Schreiner, yang terhormat, katanya. Aku tidak tahu jika Anda masih mengingat saya, tetapi ketika saya ke rumah sakit Riley 7 tahun yang lalu, Anda menghampiri saya dan membawa saya ke ruang pusat jantung. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup Matthew. Dengan gambar seorang anak laki yang menawan, sehat, dan pintar. Oke, berarti alhamdulillah ya. Udah hampir sekarat, udah hampir mati, ternyata Dr. Schreiner and his team bisa menyelamatkannya. Oke, good. Udah ngerti kan? Kan gampang kalau kamu udah tahu kosakatanya kan? Ya, lanjut. Topiknya apa berarti nih, Raj? Kalau jawabannya C, benar nggak? Kalian coba ada jawab C nggak? Benar, topik ya. Topik itu kata kuncinya di sini nih, about. Berarti tentang apa sih? Ya udah, yang sering dibahas dalam satu teks itu, nah itu adalah topiknya. Dari awal sampai akhir yang dibahas tentang tentang pengalaman si penulis dalam menyelamatkan seorang baby. Ya. Oke, lanjut. Rincian peristiwa. Berarti ada sebuah peristiwa yang ditekankan dan dibuat soal di situ. Nah, berarti apakah yang peristiwa paling menggemparkan, nomor 7? Kata kuncinya infer. Paling menggemparkan yang mana? Sesuai dengan teksnya, nomor 7. Mana yang benar menurut teks? Ada yang sudah menjawab? Apa yang tadi diceritakan, Ja? Dari awal sampai akhir, apa yang didapat si baby tadi itu? Dari awal sampai akhir, bahwa? Bayinya sekarat. Bayinya sekarat. Oke, and then? Biru kehitaman. Terus? Dari paragraf pertama itu tentang apanya? Ya?
Kondisi si bayi. Kondisi si bayi, kemudian si bayinya diapain tuh? Dikasih apa tuh penanganan. Langsung ditanganin, ya kan? Langsung ditanganin. Setelah itu si nurse juga quickly lagi nih. Nah, dapat lagi penyebabnya. Kemudian akhirnya diberi ucapan selamat di sini. Nah, berarti tentang apa? Yang mana ini? Mana yang sesuai dengan teks peristiwa yang paling menggemparkannya? Betul. Jadi langsung ya. Kata kuncinya itu di sini. As soon as possible itu persamaan dari as soon as possible. As soon as possible apa? Halo. Secepatnya, betul Kai. Secepatnya. Apa jenenge? Immediately. Apalagi persamaannya? Quickly, ya. Tuh, ini ya, diingat baik-baik. Jadi biar kamu ngerti jawab bahwa jawabannya adalah A. Lanjut. 8, drag. Mana padanan kata yang benar? Berarti ini sinonimnya. Sinonimnya drag apa? Drag. Drown, pull, took, held. Ada yang sudah menjawab? Satu-satu yuk. Drown apa drown? tenggelam. Tenggelam. Itu oke. Itu yang drowning beda. Itu drowning. Ini drown. Set. Apa itu? Beda ya sama drowning. Menarik. Drag sendiri apa sih drag? Oh, ini ada yang chat. Di gambar. Prabowo OTW number itu siapa sih? Menyeret ya, menyeret. Tapi ini masa orang diseret toh? Yo nggak diseret toh, enggak. I drag Miss. Jadi mungkin dia itu apa sih? Menuntun boleh, memapah ya, sama ya. Oke, satu frekuensi Miss. Menuntun atau memapah di sini ya. Dia menarik ya enggak ya, masa uang ditarik ya gitu. Ya nek dia kasar begitu ya. Nek pull sama sih. Sama nggak sih pull? Kalau kamu lihat di Faiha mau jawab apa? Tarik juga, iya sama. Kalau took apa? Membawa. Oh ya, memapah bisa, menuntun bisa. Ini lebih tepatnya ke sini ya. Tapi aslinya dia tuh membawa. Tapi kan nggak mungkin orang dibawa. Kayak kan nggak mungkin. Help. Ngapain ini, Miss Yus? Mengapain ini? Mengadakan. Ya, itu kalau hubungannya sama ini ya. Hubungannya sama undangan. Nek held di sini apa? Hold. Itu kata kerja bentuk keduanya. Megang. Memegang, iya Fai, memegang. Nah, berarti lebih ke C ya. Nah, nek memegang tok nek megang tok kan berarti kemungkinan dia bisa aja tidak berjalan ya. Tapi kalau menuntun atau membawa gitu ya, bukan membawa menggendong ya. Membawa itu oke tadi. Karena dia harus dipapah tadi itu. Nah, itu berarti dia sambil berjalan itu berarti itu. Kalau menarik kan ya rodok nggak sopan ya, seorang ditarik drown. Oke, 8C. Lanjut. Saraba siapa nih? Iya, siapa? Dia. Oh, dia. Yuk, Korseli apa dia? Kasar. Nek pakai li berarti apa? Dengan kasar ya. Carefully berarti apa? Carefully. Dengan hati-hati, betul. Free range acute. Kuning telur ayam kampung. Kuning telur ayam. Lengkap ya, kuning telur ayam kampung. Free range itu ayam kampung ya. Ingat, kalau kamu ke restoran pesennya free range chicken. Released.
Keluar. Lepas. Dilepaskan. Reduce. Mengurangi. Overflow. Meluap. Oke. Overflow, meluap. Ya, meluap atau meluapkan. Oke, silakan dibaca. Saraba. Ini ada kayak gitu ya gambarnya. Lanjut. Bahan-bahan 800 ml air, 350 gram jahe yang terkupas ditumbuk kasar, Terus 10 gram gula merah yang disisir, sendok teh bubuk kayu manis, betul. teh bubuk pala, Bubuk setengah pala. Ground paper apa? Lada ya. Lada giling ya, lada bubuk aja, lada bubuk ya berarti. Terus lanjut. 200 ml santan kental. Oke. 45 gram kuning telur ayam kampung. Oke. Lanjut metode. Cara rebus gula merah di air sampai larut. Tambahkan jahe, kayu manis, pala, dan lada. Masak selama 10 menit sampai aroma dari jahe keluar. Betul. Tekan api, kemudian tambahkan santan kental. Pastikan ukurannya tidak meluap. Lanjutkan mengaduk sampai matang. Betul. 4. Tuang campuran ke dalam cangkir, kemudian tambahkan 1 kuning telur per cangkir dan aduk dengan baik untuk meningkatkan stamina. Nah, bisa dicoba membuat bagi yang suka masak ya. Kayaknya Raja suka masak. Sudah dimasak ya Raja? Misus ngicipin. Minuman hangat penambah stamina. Oke, lanjut. Manfaat membaca teks ya. Berarti yang tanyain manfaatnya. Bahasa Inggrisnya manfaat adalah advantage. Nah, persamaannya advantage apa? Pertanyaan Misus. Kalau nggak advantage, kira-kira soalnya gimana? Selain advantage apa? Persamaan advantage bahasa Inggrisnya? Benefit, betul Fai. Iya, benefit sama. Oke, bismillah. Nah, sekarang what is the advantage-nya? Itu jawabannya adalah apa, Fai? Apa dia? C, coba. The step of how to make saraba. Betul. Oke ya, lanjut ya. Yang lainnya jangan lupa disilang ya di itu kertasnya. Kemudian yang selanjutnya, rincian tindakan alias akibat jika tidak melakukan suatu langkah dengan benar. Nah, jadi ini ya, tindakan kalau kamu tidak melakukan langkah dengan benar. Umpamanya ya, misal di teksnya kamu disuruh membalik telurnya. Kamu nggak balik, apa yang terjadi? Telurnya gosong ya, bisa gosong atau yang sisi sebelahnya tidak matang, itu akibatnya. Jadi ada besok soal seperti itu kan. Nah, mana yang merupakan rincian tindakan yang benar menurut teks? Yang mana? Nomor 10. Bawahin aja. Apa rincian tindakannya? Apa? Jawabannya apa dia? Ini kalau salah nggak apa? Nggak apa-apa. Kamu jawab apa? Aku C. C. Kok Misus iya? Benar, C. We need to cook the drink for 10 minutes. Benar nggak di atas? Ngecooknya 10 menit. Iya. Ini. Betul. Ya udah kalau udah sesuai teks satu lagi. To make the aroma ginger release. Betul ya. 4. To increase stamina, we need to egg yolk. Benar nggak? Iya. Ya, ada di mana step keberapa? Akhir. Nah, akhir step keempat. Betul. Oke, lanjut yuk. Bablas angine. Siapa selanjutnya? Saya Miss. Saya siapa saya? Indira ya. Oke, Indira silahkan. Good looking. Tampan. Tampan. Ganteng. Servant. Pelayan. Pelayan. Send away. Mengirimkan. Mengirim kemana?
Apa ya? Hus. Mengusir. Mengusir. Tahu ya hus itu mengusir. Turn away. Udah ngapain? Balik. Berbalik ya. Berpaling. Berpaling, lebih tepatnya berpaling ya. Cast. Pemeran ya, pemerannya. Capture. Catch. Ditangkap. Catch sama ya. Refuse tadi? Menolak. Oke. Treated. Diperlakukan. Declare. Dideklarasikan. Alias announce. Diumumkan. Spell. Meja. Oke, no. Bukan. Kalau konteksnya di sini? Mengutuk. No. Ini noun-nya. Apa ya? Mengutuk. Ya ini noun-nya. Kalau di noun mengutuk di noun kan jadi apa? Ucapan kutukan. Ya apa dia apa? Mengatakan. Apa yang diucapkan tadi? Kutukan. Nah, ini spell kutukan ya. Alias mantranya. Oke, yuk lanjut. Silakan dibaca. Ini dongeng sebelum tidur. Si cantik dan si buruk rupa. Betul. Dahulu kala ada seorang pangeran. Dia tampan dan sangat kaya. Dia tinggal di kastil yang indah bersama dengan staf dan pelayannya. Betul. And then? Ketika di malam yang gelap dan hujan, seorang wanita datang ke kastilnya. And then? Dia sudah tua. Dia sudah tua. Oh, betul. Dia sudah tua dan jelek. Pangeran tidak menyukainya dan mengusirnya pergi. Setelah dia mengusir wanita itu pergi, terus wanitanya tuh ngapain? Berpaling. Jadi peri yang cantik. Oh, ternyata ya. Kena deh lo. Terus dia membaca mantra atau kutukan di depan pangeran dan istananya. Di depan apa di atas? Di depan ya. Terus? Di depan pangeran dan istananya. Pangeran menjadi binatang buas. Dia tidak lagi tampan. Iyalah. Terlihat sangat jelek dan semua pelayannya berubah menjadi furniture. Jadi apa furniture itu? Apa? Ada meja, ada kursi, namanya apa? Apa ya? Semua apa? Ya barang apa? Perabotan. Perabotan. Mebel. Ya oke, lanjut. Suatu hari seorang lelaki tua bernama Maurice sedang bepergian melewati kastil. Hujan sangat deras sehingga dia memutuskan untuk memasuki kastil. Ketika binatang itu melihatnya, dia menangkapnya. Setelah beberapa waktu, Putri Maurice, Belle, mulai khawatir tentang ayahnya. Dia mulai mencarinya. Akhirnya dia tiba di kastil dan dia menemukan ayahnya di sana. Dia bertanya kepada binatang buas, meminta kepada binatang buas untuk membiarkan ayahnya pergi, tetapi dia menolak. Raiso. Nah, terus? Belle kemudian setuju untuk tinggal di kastil agar ayahnya bisa pulang. Nah, terus? Sementara Belle tinggal di kastil, binatang itu memperlakukannya dengan baik. Ini membuat Belle mulai menyukainya meskipun binatang itu jelek. Pada akhirnya mereka saling jatuh cinta. Terus? Sama each other itu apa ya? Satu sama lain. Each other. And then? Setelah dia menyatakan cintanya padanya, mantranya rusak atau hilang. Patah. Terus? Binatang itu si siapa?
buruk rupa, terus staffnya tuh karyawan-karyawannya sama pelayannya itu menjadi manusia lagi. Kemudian buruk rupa dan Bel menikah. Bahagia selamanya. Witing tresno jalaran seka kulino. Nggih. Menika sampun. Nah, yuk nomor 12. Masalah yang dihadapi apa? Oh, masalah yang dihadapi beserta solusi. Ya, ini cuma di bahasa Inggris kan ya? Ya. Bahasa Indonesianya adalah masalah yang dihadapi. Bahasa Inggrisnya berarti soalnya. Menjadi soal dia. Which pair of problem and solution? Mana pasangan problem sama solutionnya? Yang mana? Jawabannya yang apa? Jawabanmu apain? Nomor 12. 1 sampai 3 nggak ada. 1 sampai 3 nggak ada. 1 benar kan? 1 ya benar. Maurice was captured by the bees. So, atau Maurice tadi siapa? Bapaknya. Bapak si Bel tadi ya, di capture ya kan, ditangkap. Solusinya suruh? Si Belnya gantiin. Oh, gantiin di situ. Di situ. Betul. 1 lagi yuk. Apa? And then? Yang nomor 4. 4. A fairy castle fell over the prince and his castle. Benar ya? Ternyata pemeran si peri itu memberikan apa? Kutukan. Kutukan ke si prince sama castle-nya. Solusinya? Berarti hanya apa? Iya, si Belnya menyatakan cinta. Cinta. Jadi ya yang mematahkannya adalah cinta. Berarti jawabannya apa? B, betul. Lanjut aja. B ya, jawabannya nomor 12, 13. Simpulan karakter apa? Simpulannya. Simpulan ini berarti tadi apa? Raja, simpulan. Menyimpulkan tadi apa? Assume. Nah, bisa juga assume. Bisa juga infer. Itu sama soalnya. Suruh nyimpulin. Nah, bisa ini, warnanya gantilah biar enggak ini. Di sini dia pakai conclude ya, si pembuat soalnya pakai conclude. Sama aja intinya suruh nyimpulin. Jadi apa kesimpulannya? Si tokohnya, karakternya ya, karakter si tokohnya gimana? Orangnya gimana sih sebenarnya dia tuh? Menurut kamu, In? Yang awal-awal sempat kayak sombong. Sombong ya awalnya ya. Terus tapi ternyata dia adalah orang yang conclude ya. Gini deh, kamu cari yang sebenarnya itu adalah karakter positifnya aja ya. Berarti D. Iya D ya. Dia tuh aslinya tuh sebenarnya tuh enggak sih, yang enggak humble sih. Enggak ya. Kayaknya yang Amis. Oh ya. Sebenarnya nggak humble kan dari awal dia orangnya nggak humble. Salah nih kuncinya nih. Nggak humble dia nih. Nggak bisa nggak setuju kalau dia humble. Mana humble-nya? Wait. Ada nggak dia terus berubah di humble? Humble itu apa sih? Mama. Mama siapa? Hah? Ramah. Iya po, dia jadi ramah po. Enggak, maksudnya kan tadi Mrs. tanya humble. Oh tanya, humble ramah, rendah hati ya. Ramah itu friendly ya. Jadi rendah hati sama penuh dengan kasih sayang. Dan ding, bukan tanda. Dan. Oke, apa? Oke. Humble dan affectionate, ramah dan rendah hati. Oke, apa nih? Pilih kasih. Affectionate masa pilih kasih? Enggak, aku cuma bilang kalau bisnya itu pilih kasih. Nah, ya kan sebenarnya pilih kasih kan dia sampai akhir sebenarnya kalau dijelaskan nggak kalau dia tuh rendah hati sama penuh kasih sayang? Enggak. Enggak kan. Berarti A semua sepakat ya jawabannya ya.
Misus ganti nih gitu. 13A. Oke, lanjut. Pelajaran yang bisa dipetik, moral value apa? Jadi orang? Yang B. Yang B. B, bravo. It's not what the outside, but what's on the inside that count. Oh, jadi jangan lihat dari penampilan saja ya, maksudnya dia tuh. Ini ya, salah satu variasi soalnya adalah moral value. Saya ganti warna biar kamu nggak bingung-bingung. Nah, ganti warna. Ya, moral value-nya. Oke, lanjut. Ya, sekarang song lirik silahkan. Siapa ini gilirannya? Aku, Miss. Aku siapa aku? Naura. Naura. Sama? Naura, ayo Naura. Stare. Menatap. Menatap. Trail. Jejak. Jejak. Path. Jalur. Siapa? Jalur. Jalur. Sail. Berlayar. Berlayar. Lead. Memimpin. Memimpin. Silahkan Anda menyanyikan lagunya. Gak mau. Ya udah, puisi yuk, puisi. How far I'll go. Silahkan. Aku sudah menatap tepian air. Nah. Selama yang ku ingat, tidak pernah benar-benar tahu mengapa. Aduh. Terus, aku berharap bisa menjadi anak yang sempurna. Amin. Tapi aku kembali ke air, tidak peduli sekeras apapun aku mencoba. Oke, terus? Setiap belokan yang ku ambil, setiap jejak yang ku lacak, aduh, setiap jalan yang ku buat, setiap jalan mengarah kembali. Bagus. Tempat yang aku tahu, yang tidak bisa ku datangi. Tempat yang sudah lama ku rindukan. Iya. Lihatlah garis di mana langit bertemu dengan laut. Waduh. Garis itu memanggilku, dan tidak seorang pun tahu seberapa jauh perjalanannya. Oh, nice. Jika angin di layar kapalku, di laut tetap berada di belakangku. Suatu hari aku akan tahu, jika aku pergi, tidak ada yang tahu sejauh mana aku akan pergi. Waduh, ini sebenarnya bagus nih lagunya. Intinya apa, Nau? Intinya, tentang kehidupan remaja. Kehidupan remaja. Dan siapa ini yang dibahas? Keluarga. Keluarganya. Terutama? Khususnya? Siapa yang dibahas? Khususnya? Yang nulis. Iya, khususnya siapa? I wish I could be, ada nggak sih? Oh enggak ya, keluarga aja ya. Oh ya, keluarga aja. Sebagai seorang anak perempuan ya, yang apa? Sempurna. I wish. Oke, nomor 20 peran penulis lirik ya. Perannya penulis itu untuk ngapain sih dia menulis ini gitu kan? Apa yang akan dia lakukan untuk kehidupan dia? Dia akan apa ini? Find identity. Find identity? Mana? When she is in growing up. Apa yang akan dilakukan penulis untuk dirinya sendiri ketika dia sedang dalam masa pertumbuhan? Dia akan menemukan identitasnya. Mana ada kata-kata dia menentukan identitasnya? Jeng, 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 jeng. Kenapa kok bisa identitasnya? She will find, menemukan identitasnya. Mana ada kata-kata itu di teks Naura? Apa ya? Iya, kok bisa find, menemukan identitasnya? Ya, kita cari aja end her life ya enggak ya? Achieve success. No, hunt happiness. Memburu kebahagiaan. She will hunt.
Ada nggak? Yesus nggak bisa nemuin nih. Jadi ya, sebenarnya 20B ya. I don't know itu. Ada yang tahu nggak? Aku tahunya dari filmnya. Filmnya tentang pencarian identitas gitu ya? Iya. Ya, sedang bertumbuh ya, soalnya teenager kan, mencari jati diri gitu kan. Oke, dia akan anyway, menemukan jati diri. Oh, mungkin di sini. Mungkin di sini ya. Di sini. Tadi apa kata-kata kamu? Naura, where I long to be? Every road leads back. Mau kemanapun dia pergi, akhirnya dia kembali lagi, ya kan? No one knows how far it goes. Stay behind one day. I'll know if I go there, just not telling how far I'll go. Yes, this one. Suatu saat dia akan tahu jati diri dia yang sebenarnya di situ. Oke, lanjut makna ungkapan. Makna ungkapan berarti sebuah kalimat kamu diminta untuk menentukan maknanya. Pertanyaannya biasanya kayak gini. Quoted lyric means apa? I wish I could be the perfect daughter, maksudnya apa? Aku berharap aku bisa menjadi anak yang sempurna. Iya, dia kan berharap ya. Dia berharap menjadi seorang anak perempuan yang sempurna. Berarti yang mana? Dia ingin menjadi strong, coward, cheerful, queen. Jawabannya fine aja. Yes, fine. Daughter. Saya ini salah. Pencet. Ini yang ini. Yo, dikit lagi selesai, cepat ya. Announcement, yuk. Nara, mana Nara? Ya, Miss. Silahkan, ada 2 si lucu. Satunya abu-abu, satunya putih. Yo, yang abu-abu dulu. Langsung bahasa Indonesia ya kan? Iya. Yeah. Hewan peliharaan hilang. Betul. Bantu saya menemukan kucing saya. Dia kucing betina Scottish Fold. Namanya. Dia memiliki mata coklat kekuningan. Betul. Berwarna abu-abu. Dia memiliki tanda kuning di telinga kanannya. Oke. Di sini tapi nggak ada. Yuk. Orang asing. Tidak very. Ujung ekornya berwarna putih. Oke. Terus Miss yang ini. Kalimat yang ini strukturnya tuh agak aneh gitu. Ini oke. Apa kamu menerjemahkannya apa? Saya terjemahinnya terakhir terlihat tanggal 12 di terakhir terlihat. Iya benar. Kalau di WA juga kayak gitu. Lasin ada toh. Lasin ada. Memang lasin itu struktur bahasa sosmed. Iya, bahasa Inggris. Angka 12-nya itu nggak dikasih 12. Ya, itu tanggal atau kayak jalan gitu loh, Miss. Jalannya. Kalau di sana dibalik-balik kayak gitu. Kan? Ya itu bisa juga kayak gitu penulisannya ya. Nama jalan hard. Jadi mereka tuh pakai angka-angka gitu kan. Udah, oke lanjut. Yuk. Terus hubungi nomornya itu. Setiap petunjuk terima kasih. Oke, good. Teks 2. Berarti si Scottish Fold Cat ya. Kalau yang ini? Yang teks kedua hilang. Siapa lagi? Kucing kesayangan kami Snows. Snows. Dia putih, merah, kucing merah, dan terakhir saat malam tanggal 16 November yang lalu di Jalan Dominic, Shandon Court. Jika Anda telah melihatnya atau memiliki saran, silakan hubungi nomor itu. Dapat apa? Penghargaan. Ya, dapat hadiah lah ya. Souvenir, oke. Lanjut, yuk. Ada 2 kucing yang sedang hilang. Silahkan untuk diberitahu pemiliknya. Oke, 22 indikator soalnya udah kemiripan. Kamu jawabannya apa? Nara? Saya B. B. 22 B ya. Oke, betul. Lanjut aja ya.
biar cepet. Dua-dua B. B itu Malufi and Snows sama-sama female, benar? Betina nggak? Iya. Ya, dia sih disebut she ya. Itu ada kata kuncinya adalah she. Kata kunci adalah she. Nah, dua-duanya she. Kemudian yang keempat, the finder should contact the number provided. Yang nemuin bisa hubungin ya. Ya bener lah. Ini 0857 sama 1897 bla bla bla. Oke, good. Lanjut 23 tujuan penulisan. Apa jawabannya, Nar? D. Ya, dia masih pakai tujuan penulisan itu intention. Ya, ini variasi soalnya adalah intention. Oke, D. To inform the reader about the lost pet. Iya benar sih, 23D ya. Oke, good. 23D. Kemudian lanjut. 32, 33. Yuk. Siapa nih? Siapa, Nara? Halo? Jeng, jeng, jeng. Arel? Rel? Ya, Miss. Yes, oke. Yang teks satu, Rel. Fragrant. Harum, bener nggak? Harum, betul. Lanjut. Lucius. Lezat, enak. Lezat, enak. Waduh, kok ada harum, kok lezat, enak. Kira-kira dibahas apa nih? Ken? Kalengan. Dikalengkan. Oh, apa dikalengkan? Oh, dikalengkan. Preserve. Kok bisa dikalengkan? Diawetkan. Kok bisa diawetkan juga? Temperate. Sedang. Sedang. Oke, ini ada hubungannya sama panas ya. Kondisi iklim atau apapun. Iklim aja deh, iklim. Iklim. Kemudian arise. Muncul. Muncul. And then enlarge. Muncul. Aduh, ya Allah. Enlarge. Memperbesar. Memperbesar. Stem. Tangkai. Tangkai. Ya. Jadi ini ada text report tentang topiknya binatang bisa atau tanaman buah. Nah, yang di sini diambil adalah tanaman buah ya. Apa tanaman buahnya? Silakan Ariel dibaca. Harum dan lezat buah merah dengan bentuk hati dari tanaman stroberi terkenal di seluruh dunia. Dimakan saat segar atau setelah dibekukan, dikalengkan atau diawetkan. Digunakan untuk jus dan dalam pembuatan makanan penutup seperti pie, kue kering, dan es krim. Oke. Stroberi kaya akan vitamin C dan mengandung zat besi, benar nggak? Betul, iron is zat besi. And then? Dan mineral lainnya. Kemudian? 8 jenis utama dari stroberi termasuk ke gen Fragaria. And then? Yang berasal dari iklim sedang di seluruh dunia. Okay. Mereka tumbuh sebagian besar di sekitar Amerika Serikat dan Kanada, di Eropa, di selatan dan timur Afrika, di New Zealand dan Australia, dan juga di Jepang. Banyak ya di mana-mana. And then? Stroberi adalah tanaman berdaun banyak yang tumbuh rendah ke tanah. Daunnya terlihat berduri dan berbulu. Biasanya bunga putih muncul di kelompok kecil di atas tangkai ramping dari tempat yang sama dengan rayapan permukaan tempat batang tumbuh. Oke. Intinya dia kayak bersulur gitu ya. Itulah strawberry. Berarti yang satu teksnya ada dua. Satunya cerita tentang strawberry. Satunya cerita tentang apa? Fai, mana suaranya Fai? Muhammad Rifai Taher. Yuk. Fai? Ada nggak Fai? Fai. Aduh. Halo. Ya. Yuk, teks 2 Fai. A mildly tart taste. Yes, what is it? Bentar, aku baca teksnya. Yuk. Tart itu apa ya? Tart, kalau blueberries itu rasanya apa berarti? Kecut. Ya, asem ya.
Iya. Yeah, berarti a mildly tart taste. Sedikit kecut. Rasa sedikit kecut. Asam gitu ya, asam. Oke, Iya. contain. Contain itu ini isinya gitu. Ini kalau verb itu contain. Ini contain. Mana konteksnya mana? Konteksnya di mana? Ini they Memiliki, contain berisi. Nah, kan berisi. Ada tuh di situ. Ya harusnya digarisin ya. Berisi. Terus tend to. Tentu itu mana konteksnya? Kamu nggak ada ini, Po. Kertasnya. Hilang bukunya. Aduh. Ini nggak di buku, kertas. Terus di kertas apa? Itu kertas soal. Saya mana sih? Tentu. Cari tentu di mana? Oh itu loh, blueberry bush. Blueberry bush. Sensu produce. Where? Berarti kayak biasanya gitu nggak sih, Miss? Ya cenderung. Iya, cenderung. Increase. Meningkatkan. Flower buds. Ini bunga. Bunga apa? Mahkotanya. Ini kalau masih gini? Puncuk bunga. Terus lanjut. Growers, farmer. Petani. Improved. Sama kayak meningkat. Yes. Tapi ini. Apa bedanya? Bedanya dia ada ed-nya. Iya sih, benar. Sebenarnya itu juga bisa kasih D juga bisa dia. Ya oke lah. Yuk lanjut baca. Blueberries are small, dark blue fruits that grow on Langsung bushes. bahasa aja. Yuk. Oh iya. Blueberries itu kecil. Dark blue fruits ini buah yang berwarna biru hitam yang tumbuh di biru hitam tuh apa? Biru apa? Blueberry. Dark blue itu berarti biru apa? Biru hitam dongker. Apa sih? Indonya apa sih? Apa? Kalau biru banget. Biru banget. Biru apa? Apa Indonya? Tua kan? Biru tua. Nah, iya biru tua. Biru hitam. Terus? Yang tumbuh di semak-semak. Terus? Mereka memiliki rasa yang sedikit kecut. Terus? Biasanya? Blueberries biasanya dimakan fresh atau digunakan untuk ini bakery. Bakery apa? Masak-masak. Bikin apa? Kue. And then? Selai. And then? Udah. They contain vitamin C. Dia berisi vitamin C, vitamin A, dan iron. Apa iron tadi? Zat besi. Oke, lanjut. Semak blueberry biasanya ditemukan di hutan dan di Gili itu kayak bukit. Area di North America, Amerika Utara. Terus? Great Britain, Inggris Raya. Northern Europe. Northern tuh Eropa ini. Northern tuh mana ya? Selatan apa ya? North. Oh iya, utara. Terus? Dan Asia. Terus? Di Amerika blueberries tumbuh di Maine, New Jersey, Michigan, dan North Carolina. Banyak ya di United States. And then? Semak blueberry biasanya cenderung memiliki buah yang terlalu banyak. Terus? This limits the size of the fruit. Ini apa sih? Limits itu membatasi ukuran buahnya. Jadi karena dia banyak, ya kan? Iya, Di ukurannya dikecil-kecil. And then? It also increases the time that it takes. Itu juga meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk buah itu tumbuh ke full size. Full size?
ukuran besar. Ya, itu. Nah, besarnya. Terus? Petani, apa sih itu? Menghilangkan beberapa kuncup bunga dari semak blueberry. Swallow raspberry syrup untuk memperbolehkan berries yang lebih besar untuk tumbuh dalam waktu yang lebih pendek. Terus? Petani juga meningkatkan tanaman untuk menghasilkan buah yang lebih enak rasanya. Oke, ikut ya. Satunya tadi tentang apa, Fai? Apa? Teks yang satu tentang? Blueberries. Yang teks satu tentang? Oh, teks satu itu tentang strawberry. Teks 2 tentang? Blueberries. Oke, sudah. Yuk, lanjut. Tinggal dikit banget, yo. Prediksi topik paragraf yang hilang. Nah, berarti ini kan cuma 3 paragraf kan? Berarti ada 1 paragraf yang hilang. Paragraf keberapa? Kok aneh ya ini pertanyaan. The fourth paragraph. Ternyata yang hilang adalah paragraf keempat. Kira-kira paragraf keempat itu bahasnya apa? Pertanyaannya. Ini nebak, Miss. Nebak? Iya, aneh ya. Yesus juga baru. Ini nggak sih nursery? Nek paragraf 1 kan tentang apa sih? Bagaimana rasa sama iya, rasanya. Sama isinya. Paragraf kedua tentang asal usulnya. Paragraf ketiga itu tentang ciri-cirinya. Paragraf keempat tentang berarti nursery itu apa? Perawatan tumbuhannya. Perawatan tumbuhannya. Yang belum ya. Physical feature. Ya udah ya. Udah. Paragraf berapa nih? Paragraf 3. Terus originnya paragraf 2. Paragraf. Ini soalnya dari mana sih, Miss? Kertas. Yang kemarin dibagiin tuh loh. Hari Selasa. Nah, kamu di mana? Harusnya sama matematika itu. Nutrien apanya? Nutrisi. Isinya ya. Berarti yang nomor 33 perawatan nursery-nya. Belum ada. Ini paragraf keempat kalian tanyain yang belum. Oke, terus nomor 33. Bagus ya soalnya, semoga bisa keluar ya kayak gini ya. Prediksi colors. Oke, lihat teks. Oh ya, teksmu hilang ya soalnya. Apa? Iya. Pertanyaannya, Miss juga buka yang lain. Sedikit lagi. Strawberry, blueberry, different-nya di apanya? Asal usul sama warnanya. Ya iyalah, satunya dark blue, satunya apa heart shape red. Ya, oke. Berarti yang mana bedanya? Oh, ini berarti 1 dan 2. 1 dan 2. Color, bentuknya beda Color kan warna. Warna, oke, beda. Kan yang tanya yang beda. Different, kan? Kan yang satu bentuk hati, yang satu bentuk bundar. Oh, ya kah? Mana? Satunya bundar, satunya? Jangan asumsimu loh, asumsi si penulis loh. Bentuknya apa? Nah, iya kan blueberry bundar. Mana bundar? Small. Pada small. Kalau bentuk emang nggak dijelasin ya? Nggak dijelasin bentuknya, nggak ada Ibu. 33 jawabannya tuh yang A. 1 sama 2 ya bener ya tapi dia. Mana bentuknya sih? Yang strawberry ada, Miss. Hah? Ada dijelasin bentuknya. Di mana? Itu the heart shape. Oh iya, bentuknya heart shape. Iya kan bundar, Miss, blueberry. Bundar, heart apa heart? Hati. Bentuk hati itu strawberry. Warnanya kuning. Terus ini dark blue, ini nek sini enggak ya? Dark blue doang, shape-nya enggak
Tapi tahu lah bentukannya gimana. Tapi nggak bisa loh kayak gitu. Harus semuanya ada di teks, nggak boleh nalar. Sesuai teks. Oh, harus sesuai teks. Harus increase that time. Grow full size. Masa full size doang? Full size-nya apa? Nggak bisa lah. Ya udah. Sementara ini ya, kata fai bentuknya bundar. Kata fai. Di blueberry belum jelas bentuknya. Kata fai bundar. Oh. Ada kata fai-nya dong. Ya, ada kata fai. Ya, kan ada ahli di situ. Ada yang bilang katanya bentuknya bundar. Secara tidak langsung fai yang bertanggung jawab. Oke, ada pertanyaan dari Kai. Berarti nalar pakai pemahaman kita tuh nggak boleh ya, Miss? Harusnya nggak pakai nalar kita. Kalau itu sudah ada di teks, sebaiknya sesuaiin sama teks. Walaupun itu mungkin bertentangan dengan nalar kita. Oh, itu kan harusnya ini kayak Pak ini barusan. Kan harusnya bundar karena kita pernah tahu. Seandainya kita nggak tahu, nah, kita belum tahu itu bentuknya apa, jangan membuat sendiri ya. Kayak tadi, transposition grade vessel. Ya kan? Asumsi kita itu mungkin tadi kata raja apa ya tadi ya? Apa aja? Transposisi pembuluh darah apa-apa gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya kelainan jantung bawaan. Nah, jadi memang harus banyak baca ya. Tapi insya Allah yang, semoga nggak keluar ya, medis banget ya. Semoga tidak keluar. Oke, sekarang selanjutnya 34. Kata sambung, itu berarti conjunction. Titik-titik kalimat rumpang. Nah, hasil parafrase atau simpulan deskripsi. Jadi dari atas tinggal kamu disimpulkan oleh si pembuat soal, tinggal kamu mengisi titik-titiknya yang sesuai. The strawberry can be kept frozen. Bla bla bla, they can be consumed for a long term. Apa ini maksudnya? The strawberry bisa simpan frozen beku. Titik-titik mereka bisa dikonsumsi untuk jangka waktu yang lama. Oke. Dimakan tuh, Miss. Oh ya, maaf. Ya. Duh, ternyata sudah Miss belum tidur loh. Nanti yang sebelah dia jangan keluar dulu ya. Bentar Miss mau ngomong. Terutama yang lab kompat ya. Mau curhat sebentar. Oke, berarti yang mana? Strawberry, tetapi, since, sejak, so that apa? Sehingga, because, karena. Berarti yang mana? 34. Karena. Oke. Ya. Oke, lanjut satu lagi Nashmi sama Hafid. Yuk. Ya. Ya, siap. Sirup Honeycomb. Apa yang mana dulu? Ya, kamu dulu kan Honeycomb, yang augmentin kan Hafid. Oh ya. Oh ya. Sirup Honeycomb. Sirup obat apa ini? Obat batuk herbal dengan obat batuk. Oke, berarti yang diambil obat batuk ya. And then sirup Honeycomb akan mengatasi batuk dan pilek secara efektif dengan keamanan 100%. Sirup Honeycomb adalah formula obat batuk herbal yang sangat efektif untuk batuk kering dan hidung tersumbat. Oke, batuk dan hidung tersumbat. Ingat terus. Honeycomb diperkaya dengan madu yang melegakan batuk, iritasi tenggorokan, memudahkan pernafasan, dan menimbulkan rasa yang melegakan. Ya, oke. Oke, lanjut. Sirup Honeycomb terbebas dari efek samping sirup obat batuk modern dan memberikan pereda langsung. Iya, cepet gitu kan. Tapi hasilnya ternyata ya nggak optimal. Cepet tapi nggak optimal. Cepet efeknya tapi nggak optimal. Oke, good. Apa lagi yang bisa kamu dapat? Kandungannya? Nggak usah kan? Fasaka itu sebagai ekspektoran itu nggak tahu. Ekspektoran, ya udah. Terus antitusis. Ya, antitusis udah gitu. Iya, oke. Ini juga sama medis ya. Yesus lupa ini. Ya udah. Oke, itu ya intinya Honeycomb sirup obat untuk pokoknya buat batuk sama batuk. Itulah. Batuk apa? Batuk kering. Batuk kering sama
Iritasi tenggorokan. Oh, Sakit tenggorokan. sakit tenggorokan. Nggak tahu. Congestion apa? Congestion. Hidung tersumbat. Hidung tersumbat ya, bisa ya. Bisa ya, bener kan? Ya, oke, good. Oke, Nashmi, good. Hafid sekarang? Ya, Miss. Yes, augmentin. Langsung dibaca ini. Yes. Augmentin, petunjuk pencampuran. Tekan botol sampai bubuk keluar. Tambahkan kira-kira 2/3 dari total air untuk pelarutan. Kocok dengan kuat sampai bubuk larut dalam air. Tambahkan sisa air, kocok lagi dengan kuat. Yes. Dosis dan informasi resep yang disertakan. Yuk. Terus harus gimana cara penyimpanannya? Harus ditutup rapat. And then? Terus? Kocok dengan baik sebelum dipakai. Terus? Harus didinginkan. Terus? Buang setelah 10 hari. 10 hari nggak kepake, buang. Oke, itu augmentin. Nashmi, tadi ada nggak seperti ini? Buang 10 hari di Honeycoff sirup? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, note. Oke, lanjut. Yang kanan kamu juga ya? Yang ini coba. Amoxicillin. Amoxicillin buat? Oral suspension. Oral suspension itu apa? Sama sih khususnya. Suspensi oral itu diminum nggak sih? Diminum biasa gitu ya. Terus, yuk lanjut. Reconstitute tadi apa? Dilarutkan. Dilarutkan. Oke, dilarutkan. Sudah ya. Wes 70 kali. Udah, intinya dia dilarutin. Yuk lanjut. Manfaat membaca teks. Nah, kan tadi manfaat apa bahasa Inggrisnya? Benefit. Benefit bisa. Kalau di sini pakai used to ya. Apa jawabanmu, Nashmi? Agak bingung. 3 dan 4. Jawabannya yang augmentin. 7, 3 dan 4 tapi benar ya? 3 dan 4 benar. Yeay. Pure headache. No. Relax breathing. Ya nggak? Sama relief bacterial infection. Ada ya tadi bisa menginfeksi bakteri ya? Kayaknya. Sama ya, oke deh, boleh 3 dan 4. 38 apa? Ini ada rincian deskripsi, fokusnya numerasi, berarti ada hitung-hitungannya. Sedikit ada hitung-hitungannya. Bisa angka, di situ angka sih, angka berapa, selama berapa hari itu biasanya. 1 dan 3. Apakah benar Honeycoff tadi better to consume after 10 days? Iya kan nggak perlu dibuang. Oh, yang perlu dibuang adalah si augmentin ya. Augmentin. Nggak perlu dibuang. Kuncinya benar nggak, Mi? Benar kok. Iya. Karena nggak disebutin ya kan? Itu ya, kecuali kalau nggak disebutin. Kemudian augmentin should be added tadi ya. Nah. Oke, sekarang combat apa? Mengatasi kan? Mengatasi, ya melawan. Enrich? Diperkaya. Diperkaya. Kamu pakai yang ed ya, diperkaya. Truth? Beda ya, Mas? Apa? Emang beda ya kalau pakai ed? Dia jadi kan bisa dia passive voice, bisa kata kerja pasif kan? Oh iya. Iya kan? Tapi dia juga bisa memperkaya, bisa sebenarnya. Aduh, ingat to be plus verb 3. Oke, throat. Tenggorokan. Pasif aktif betul. Tenggorokan. Is. Memudahkan. Is? Apa? Nggak tahu. Enggak. Wait. Is memudahkan. Meredakan. Nah. Meredak. Kamu jangan-jangan easy lah. Induce? Memberi. And then memberi. Apa sih? Tadi. Induce tuh kamu cari yang di mana induce? Memberi apa tadi kamu? Induce a sense of Menimbulkan. Apa? Menimbulkan.
Membawakan. Menimbulkan. Menimbulkan. Cause. Ya. Menimbulkan bisa, menyebabkan bisa ya. Menimbulkan. Ya. Alias cause. Kemudian well-being. Sesuai konteks atau apa? Sesuai konteksnya. Melegakan. Melegakan. Tapi ini lega ya. Lega ya. Vigorously apa tadi Hafid? Dengan kuat. Dengan penuh semangat. Accompanying. Menemani. Menemani. Prescribing. Meresepkan. Meresepkan. Describe. Discard. Astagfirullah. Discard. Membuang. Membuang. Oke, sekarang ini perlu dibahas nggak? Perlu nggak? Perlu ya? Langsung ya. Outstanding apa? Tulis ini deh, Misus tulis ini. Wait. K10. Outstanding itu adalah luar biasa. Persamaannya adalah excellent. Jadi kayak Misus tadi ya. Kalian tulis aja ya. Peculiar kalau udah malam J11. Precious I12. Thankful Y23. Uncertain O6. Important N7. Appropriate P5. Contagious Q4. Reason R3. Stale E16. Filter F15. Increase V17. Decrease D18. Recover C19. Remove X21. Communicate. Ini ada 2 jawabannya. S bisa 2, bisa 9. Kelvin ada nggak Kelvin? Fulfill L itu Misus tambahi ya. Achieve. Oke, sudah. Nanti kamu hafal-hafalin ya, kamu baca-baca, memorize persamaannya dan artinya. Ini lebih baik lagi. Oktu, should, H13, good luck, B22, salah. Nervousness, W20, affectionate, A24, tadi kasih sayang. Misfortune, ketidak, apa sih? T1 ya, kemalangan, ketidakberuntungan. Friendship, M8, needs, U, kebutuhan, 2, drugs, G14. Oke, sudah ditulis? Sudah? Oke ya, Faiha udah mantuk-mantuk berarti sudah. Lanjut. Debut W17. Load key mana key? Key 7. Band N6. Next door V3. Penalties A22. Rules C13. Misbehavior T10. Attainment L24. Nominated G18. Propose D14. Scare P9. Durable R23. Fond of M4. Take apart F16.
take place 5, deceive 8, disobey 11, enroll ini tolong ditambahi di kertas kalian nih kayaknya kurang 1 deh. L-nya 2 ya. Enroll. B 12, dus, H 21, do, I 19, gently, J 20, misery, U 25, like-hearted, S 2, thoughtful, X 15, please, K 1. Nah, silahkan kalian nanti pelajari lagi. Sukses untuk Beksor. Terima kasih sudah bertahan sampai jam berapa, Faiha? Jam berapa tuh? 10, hampir 17 menit lagi ya. Terima kasih atas kesediaan kalian sudah bersusah payah dengan Miss Yus. Nanti Miss Yus kirimkan list teks yang sudah kita bahas selama ini insya Allah, tapi mohon maaf belum bisa semuanya. Ada beberapa yang sudah Miss Yus berhasil kumpulkan, yang lainnya mungkin bukan teks ya, tapi cuma mungkin kunci jawaban. I'm so sorry, keterbatasan Miss Yus. Kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan, karena kalian itu jam 9.15 sudah harus sampai di sekolah. Kalian masih ada waktu jam 7 sampai 9 bisa untuk apa ya? Tanya Miss Yus besok pagi boleh kok, kamu berangkat pagi juga boleh. Miss Yus paling juga tetap ada di mana? Depan gerbang seperti itu kayak biasanya. Oke, kita syukuri hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong yang Labcom 4 jangan keluar dulu sebentar aja, 15 menit aja. Ditahan dulu kantuknya. Oke, Miss Yus akhiri. Thank you so much for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.